Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, yaitu tentang Allah mewujudkan keinginan umat-umatnya. Saudara, di dalam kehidupan kita tentu saja kita punya berbagai keinginan, punya berbagai rencana. Dan hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu bisa terwujud, itu bisa tercapai. Alangkah indahnya saudara, jika apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, rencana-rencana kita diwujudkan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa Allah itu berkuasa untuk mewujudkan segala kerinduan kita. Dan Dia juga rindu supaya apa yang menjadi kerinduan keinginan kita itu bisa terwujud. Saudara, saya sebagai seorang ayah dari 2 anak dan sebagai seorang bapak, saya begitu rindu supaya apa yang menjadi keinginan-keinginan anak saya itu bisa terwujud. Tetapi ada hal-hal yang harus juga mereka mengerti supaya keinginan, kerinduan mereka tersebut saya bisa wujudkan di dalam kehidupan mereka. Ada hal-hal yang harus mereka pahami, ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka memahami itu dan melakukannya, saya dengan sukacita mewujudkan atau memberikan apa yang menjadi keinginan mereka. Demikian juga saudara, dalam kita mengiring Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita itu akan terwujud ketika kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana supaya keinginan dan kerinduan kita terwujud. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, supaya keinginan dan kerinduan-kerinduan kita diwujudkan oleh Tuhan. Saya rindu saudara, melalui renungan ini, saudara memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan kemudian pada akhirnya, saudara akan mengalami Allah mewujudkan kerinduan dan keinginan saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saya rindu mendengarkan kesaksian saudara, bahwa Tuhan bekerja mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya rindu saudara bisa tuliskan itu di dalam kolom komentar video ini, atau mungkin selama ini saudara sudah hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Allah mewujudkan keinginan saudara. Silakan saksikan saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah mewujudkan keinginan umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara, di sini dikatakan bahwa Esra dalam perjalanan pulang dari Babel, dia adalah seorang pemimpin. Dia memimpin orang Israel pulang dari Babel, dan kemudian dikatakan di sini bahwa apa yang menjadi keinginan-keinginan Esra itu terwujud. Bahkan dikatakan di sini raja memberi dia segala yang diingininya. Jadi dalam perjalanan Esra, dia memimpin orang Israel,
apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya, itu bisa terwujud, itu bisa terlaksana. Dia bisa mengalami apa yang menjadi keinginan-keinginan dan kerinduannya. Dan dikatakan di sini, itu terjadi oleh karena apa, saudara? Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi apa yang membuat keinginan dan kerinduan Ezra itu terwujud? Oleh karena campur tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang terulur, tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang bertindak melindungi Ezra. Tangan Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan Ezra. Dan itu bisa terjadi, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya karena dikatakan juga di sini, ia seorang yang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Artinya apa, saudara? Dia orang yang memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dan ketika dia hidup dalam firman Tuhan, sehingga tangan Tuhan terulur bekerja melindungi dia, dan akhirnya keinginan dan kerinduannya pun terwujud di dalam kehidupannya. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Bahwa apabila kita rindu, apa yang menjadi keinginan, rencana kita, kerinduan kita, itu terwujud jika tangan Tuhan ikut bekerja. Dan bagaimana supaya tangan Tuhan ikut bekerja? Hiduplah sesuai firman Tuhan, pahami firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Ezra dikatakan di sini seorang yang ahli, mahir dalam Taurat Musa. Ahli kitab, artinya dia orang yang belajar firman, memahami firman, menghidupi firman. Sehingga tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan apa yang menjadi kerinduannya menjadi kenyataan. Mari, saudara, kita jalani hidup kita dalam pemahaman akan firman Tuhan. Kita jalani hidup kita dalam ketaatan. Kita hidupi firman Tuhan. Dan alami tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas kedua adalah dari Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di dalam Mazmur ini ditegaskan, saudara, bahwa supaya apa yang diinginkan hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, itu bisa terwujud ketika kita bergembira karena Tuhan. Ketika sukacita kita adalah Tuhan, kegembiraan kita adalah Tuhan. Artinya, saudara, yang kita rindukan adalah Tuhan, yang menjadi kesenangan kita adalah Tuhan, yang menjadi sukacita kita adalah Tuhan, bukan perkara-perkara dunia. Maka dengan begitu firman Allah menegaskan bahwa apa yang diingini hatimu akan terlaksana, akan terwujud ketika engkau bergembira karena Tuhan. Hari ini, saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi kegembiraan saudara? Apa yang menjadi sukacita saudara? Apakah saudara bersukacita karena Tuhan atau karena perkara dunia? Kalau saudara rindu, apa yang menjadi keinginan saudara terwujud, bersukacitalah karena Tuhan. Carilah Tuhan, rindukan Tuhan itu. Jadikan Tuhan menjadi sukacita dan kesenangan dalam kehidupan kita, saudara. Ayat mas selanjutnya tentang bagaimana Tuhan mewujudkan kerinduan dan keinginan kita. Ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini, saudara, dikatakan bahwa bagaimana supaya keinginan-keinginan kita terwujud. Jangan hidup dalam kekhawatiran tentang apapun juga, tetapi dikatakan hiduplah dalam doa. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam permohonan. Jadi bagaimana supaya keinginan-keinginan kita terwujud? Jangan khawatir, tapi hiduplah dalam doa. Jangan dikuasai kekhawatiran, tapi hiduplah dalam doa. Maka dengan demikian, saudara, apa yang menjadi keinginanmu akan terwujud. Nyatakan keinginan-keinginanmu kepada Allah dan hiduplah dalam doa. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini mungkin ada banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran.
Tetapi firman Allah ini menegaskan kalau kita rindu keinginan kita terwujud, jangan dikuasai kekhawatiran, tapi biarlah hidup kita jalani dalam doa dan permohonan. Kita serahkan segala kerinduan, keinginan kita, rencana kita kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang bagaimana Allah mewujudkan kerinduan, keinginan kita adalah dari Yakobus pasal yang keempat ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di sini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa kenapa keinginan-keinginan kita tidak tercapai dan bagaimana supaya keinginan kita tercapai. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3 ini ditegaskan adalah bahwa kita tidak mencapai apa yang menjadi keinginan kita karena kita tidak berdoa. Kembali masalah doa saudara. Artinya kalau dibalik, supaya kita mencapai tujuan iman kita, hiduplah berdoa. Hiduplah dalam doa. Nyatakan, doakanlah segala kerinduan kita, segala keinginan kita. Apa yang menjadi kerinduan saudara saat ini? Naikkan itu dalam doa kepada Tuhan. Sudahkah saudara mendoakannya? Sudahkah saudara menyerukannya kepada Tuhan? Naikkan permohonan itu kepada Tuhan. Dan kemudian saudara juga dikatakan di sini bahwa ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu meminta, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara, kedua di sini, kalau yang pertama supaya tujuan itu tercapai, keinginan itu tercapai, hiduplah dalam doa. Dan yang kedua, mungkin kamu juga sudah berdoa tetapi keinginanmu tidak tercapai karena kamu salah berdoa. Doa seperti apa yang salah? Doa yang dinaikkan untuk memenuhi hawa nafsu. Permintaan permohonan yang dipanjatkan yang didasari oleh keinginan hawa nafsu. Artinya saudara, bagaimana supaya doa-doa kita terwujud? Bagaimana supaya keinginan kita terwujud? Janganlah keinginan dan kerinduan kita itu didasari oleh hawa nafsu. Beda antara keinginan, beda antara hawa nafsu. Bagaimana supaya keinginan itu tidak menjadi hawa nafsu? Maka keinginan kerinduan kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Bukan keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudara, di sini ditegaskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3 ini bahwa bagaimana supaya kita mencapai tujuan kita, keinginan kita. Yang pertama, berdoalah. Yang kedua, jangan hidup berdasarkan hawa nafsu. Jangan panjatkan atau doakan keinginan-keinginan yang didasari oleh hawa nafsu. Tetapi biarlah doa-doa kita yang merupakan keinginan kita itu sesuai dengan firman Allah. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang bagaimana Tuhan mewujudkan keinginan kita adalah dari Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, apa yang menjadi keinginan saudara? Apa yang menjadi rencana saudara? Apa yang kita rencanakan tentu saja apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Di sini dikatakan, maka terlaksanalah segala rencanamu apabila apa? Apabila kamu menyerahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Dalam kita mau mencapai rencana-rencana kita saudara, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perbuatan kita, maka tindakan dan perbuatan-perbuatan itu harus perbuatan yang kita serahkan kepada Tuhan. Tindakan yang kita serahkan kepada Tuhan. Artinya saudara, bahwa dalam hidup ini mungkin kita punya visi, kita punya target, kita punya keinginan, dan kita ada action, langkah-langkah untuk menuju ke visi, untuk menuju kepada rencana, untuk menuju kepada target yang kita rindukan. Nah, biarlah step demi step, langkah demi langkah yang kita atur, yang kita rencanakan ini tadi, perbuatan-perbuatan kita menuju rancangan atau kerinduan kita terwujud ini, semuanya harus serahkan kepada Tuhan.
Maka dengan begitu kita tidak akan hidup atau melakukannya dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan kita, maka perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya saudara, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan bisa terwujud, maka biarlah perbuatan-perbuatanmu adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang bagaimana Tuhan mewujudkan kerinduan kita adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Saudara, orang-orang fasik hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Karena dunia tidak jelas bagi mereka, tidak ada jaminan bagi mereka. Sehingga mereka takut, khawatir dalam perjalanan kehidupannya. Dan firman ini menegaskan bahwa apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, itu malah yang akan terjadi bagi mereka. Tetapi beda dengan orang benar, orang percaya, beda dengan saya dan saudara, beda dengan umat Tuhan. Dikatakan di sana, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Artinya apa saudara? Supaya keinginan kita tercapai, kita harus hidup sebagai orang benar, bukan sebagai orang fasik. Kita harus hidup dalam kebenaran, bukan dalam kefasikan. Saudara, apakah saudara rindu saat ini keinginan, kerinduan saudara tercapai, terwujud? Hiduplah dalam kebenaran, maka segala kerinduan dan keinginan kita akan terlaksana. Ayat mas selanjutnya saudara, dan merupakan ayat mas terakhir, bagaimana Allah mewujudkan apa yang kita rindukan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perikop dari Roma pasal 8 ini saudara, Tuhan mau menegaskan kepada umat-umatnya bahwa mereka harus hidup dalam roh, bukan dalam daging. Dan dikatakan di sini bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, tentu saja apapun yang kita inginkan, kita rindu, di sana ada kehidupan dan damai sejahtera. Dan kalau kita rindu segala kerinduan kita, segala keinginan kita berbuahkan damai sejahtera, maka keinginan-keinginan kita itu harus sepadan dan sesuai dengan keinginan roh. Jika tidak saudara, maka itu merupakan keinginan daging yang akan berbuahkan maut. Jadi artinya yang terakhir saya mau tegaskan kepada kita bahwa kalau kita rindukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita terwujud, dan kita rindu supaya keinginan kita yang terwujud itu berbuahkan damai sejahtera, maka hiduplah sesuai dengan keinginan roh. Jalanilah hidup sesuai dengan keinginan roh, maka kita akan mengalami bagaimana Tuhan mewujudkan apa yang kita rindukan, dan akhirnya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan rindu mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita saudara. Dan bagaimana supaya itu terjadi, maka di dalam perjalanan kehidupan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan keinginan roh. Perbuatan-perbuatan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini Tuhan sedang bekerja mewujudkan apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dan saat ini saya pun rindu berdoa bagi saudara. Mari kita gunakan waktu ini saudara, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas bagaimana Tuhan
mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini, di mana di dalam renungan ayat-ayat emas ini kami sudah belajar, kami sudah merenungkan adalah bagaimana Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keinginan hati kami. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa bagaimana supaya kami mengalami Engkau mewujudkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Maka saat ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa kami harus berdoa, kami harus berseru kepada Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami harus berserah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami harus hidup berdasarkan keinginan Roh Kudus. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan bagaimana Engkau mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Mungkin saat ini mereka butuh campur tangan, butuh mujizat Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka siapapun dan dimanapun mereka berada. Engkau yang campur tangan dan memberkati hidup mereka. Biarlah mereka mengalami Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit.
apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tangking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung. Karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani, para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya
di tengah-tengah pekerjaan mereka, dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan, biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat, berkati mereka, bidan-bidan desa berkati, dalam nama Yesus semuanya. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya mereka, pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi, pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu
Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.